Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam video pembelajaran ekonomi politik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi politik klasik. Mungkin kalian sih bertanya-tanya, kenapa sih kita bahas lagi ekonomi politik klasik? Pasti yang dibahas nggak jauh-jauh dari tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan lain-lain. Ya, pasti teman-teman juga tahu ya, kemarin kan kita udah bahas bahwa sebenarnya pada zaman dahulu itu belum dibedain antara ekonomi politik sama ilmu ekonomi. Baru dibedain ketika masa neoklasik gitu. Jadi tetap aja ketika kita bicara tentang ekonomi politik klasik, kalian pasti sudah tidak asing dengan tokoh ini, yaitu siapa coba? Adam Smith. Kira-kira kenapa kita bahas tentang Adam Smith? Ya, dalam bukunya The Wealth of Nations, yang merupakan salah satu buku yang sangat fenomenal dan terbit tahun 1776, ini bukan saja mengawali sebuah era baru dalam pemikiran ekonomi, tapi juga ekonomi politik. Nah, dalam buku ini ada banyak sekali subbab-subbab yang menjelaskan tentang kekayaan negara, tentang distribusi pendapatan, bahkan sampai perdagangan bebas. Hari ini akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi bukunya Adam Smith ini pasti teman-teman udah gak asing ya. Judulnya Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau yang lebih sering dikenal dengan The Wealth of Nations aja. Nah, buku ini menjadi salah satu buku rujukan utama ya, khususnya setelah masa merkantilisme, di mana sebelum tahun 1776 doktrin ekonomi dan politik yang berkembang adalah merkantilisme. Teman-teman pasti masih ingat ya sama merkantilisme, jadi saya nggak akan bahas di sini. Oke, kita akan langsung aja mengetahui isi dari buku ini apa aja nih. Yang pertama adalah teori self-interest. Self-interest itu sebenarnya apa sih? Teori fundamental self-interest banyak digunakan. Nah, di sini teman-teman pasti masih ingat contohnya. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, of the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. Jadi, kenapa sih kok para tukang roti, kemudian para tukang daging itu mereka mau melayani makanan kita? Sebenarnya mereka itu tidak dengan maksud untuk melayani kita, tapi dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, atau dalam hal ini adalah self-interest. Nah, teori ini berkembang lagi dan digunakan oleh Smith untuk meletakkan dasar-dasar ekonomi. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu sifat alamiah manusia menurut Smith adalah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Dalam hal ini, ia mengeliminasi motif lain selain self-interest. Jadi, dalam konsep yang dikembangkan oleh kaum klasik ini, ada asumsi bahwa manusia dianggap sebagai homo economicus, yaitu makhluk rasional yang akan berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Oke, itu tadi tentang self-interest. Kemudian selanjutnya yang gak kalah menarik adalah tentang teori invisible hand. Ini juga kalau kalian sebagai anak ekonomi pasti sudah nggak asing dengan teori invisible hand. Teori ini walaupun sudah lebih dari 2 dekade, sudah lebih dari 2 abad, tapi masih sangat sering dikaji. Tapi uniknya teori ini hanya muncul 3 kali dalam 3 buku yang berbeda. Dalam bukunya Smith dari tahun 1774 hingga 1790. Nah, jadi masing-masing cuma sekali aja disebut gitu ya. Teman-teman masih ingat kan apa yang dimaksud dengan teori invisible hand? Teori invisible hand menyatakan bahwa ketika setiap individu mengerahkan modal yang dimiliki untuk upaya yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri, hal ini akan mendorong masyarakat ke pekerjaan yang paling menguntungkan dari modalnya. Meskipun ketika individu bertindak atas dasar kepentingannya sendiri, walaupun tidak dilakukan dengan sengaja, mereka akan dibimbing oleh tangan tak terlihat yang dengan sendirinya akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga di sini tidak akan terjadi yang namanya kecurangan tuh, karena semuanya sudah akan dikendalikan dengan invisible hand. Begitu juga kalau misalnya terjadi fluktuasi ekonomi atau ketidakseimbangan harga dalam pasar.
Nah, pemerintah dalam hal ini tidak perlu ikut campur karena semuanya akan dibimbing oleh tangan tak terlihat atau invisible hand. Oke, pemikiran selanjutnya dalam buku The Wealth of Nations yaitu adalah tentang teori pembagian kerja. Nah, pada 3 bab pertama dari buku The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan sebuah tesis bahwa pembagian kerja tingkat tinggi adalah penjelasan paling penting dari tingkat pendapatan yang dicapai oleh negara-negara maju. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi di mana pendapatan per kapita menjadi ukurannya, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas pekerja serta proporsi antara pekerja yang produktif dan tidak produktif. Di antara kedua faktor di atas, produktivitas tenaga kerja merupakan faktor yang paling penting. Nah, di sini kalau kita lihat, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pembagian kerja. Yang pertama, pembagian kerja meningkatkan ketangkasan setiap pekerja dengan adanya spesialisasi dalam satu operasi tertentu. Yang kedua, pembagian kerja menghemat waktu yang dibutuhkan pekerja untuk beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Yang ketiga, pembagian kerja memungkinkan pekerja menciptakan mesin untuk memudahkan pekerjaannya. Nah, itu tadi adalah konsep pembagian kerja. Konsep ini tidak hanya mendasari teori pertumbuhan Smith, tapi juga teori perdagangan internasional. Jadi, setelah ini mungkin kita akan bahas. Kemudian selanjutnya adalah teori nilai. Dalam hal nilai, sebagian besar analisis teori ekonomi modern meneruskan analisis Smith, meskipun lebih cenderung menggunakan uang sebagai pengukuran nilai. Di sisi lain, Smith menggunakan kuantitas tenaga kerja sebagai pengukuran nilai yang sesungguhnya. Jadi, bukan dihitung dengan uang, tapi oleh kuantitas tenaga kerja. Smith mengakui bahwa nilai dari segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah nilai tukar dengan komoditas lain yang diukur dengan kuantitas tenaga kerja yang menghasilkan komoditas tersebut. Dengan begitu, tenaga kerja adalah ukuran yang nyata dari nilai tukar semua komoditas. Pemikiran ini mirip dengan pemikirannya Ibnu Khaldun kalau dalam Islam. Smith memiliki alasan yang cukup bagus untuk memilih tenaga kerja daripada uang sebagai ukuran nilai. Kalau sekarang kan semua dinilai pakai duit ya. Apakah seorang cukup berharga untuk dijadikan mantu? Nah, itu biasanya dilihat dari berapa penghasilannya gitu. Jadi apa-apa dijadiin diukur dengan uang gitu kan. Tapi menurut Smith dulu sih, itu dia lebih memilih tenaga kerja sebagai ukuran nilai. Dia menjelaskan bahwa nilai tukar komoditas dalam hal uang dapat naik sementara nilai tukarnya dalam hal komoditas lain turun atau tetap tidak berubah. Tetapi tenaga kerja diperlukan dalam produksi semua komoditas, termasuk uang itu sendiri. Ya bener sih, karena uang juga dibuat dari tenaga kerja pastikan. Oke, kita nyambung nih ke pemikiran Smith yang lain yaitu tentang perdagangan bebas atau free trade. Dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith meletakkan dasar bagi teori perdagangan internasional. Jadi kalau kita nyangka bahwa teori perdagangan internasional itu asalnya dari pemikirannya David Ricardo, ternyata salah guys. Jadi dimulai sama pemikirannya Adam Smith dulu gitu. Cuman memang beda sih teorinya. Nah, kalau tadi kita nyambung dengan teori pembagian kerja, maka di sini Smith memberi sebuah teori yang judulnya atau yang kemudian dikenal dengan teori absolute advantage. Apa itu teori absolute advantage? Smith mengatakan dalam bukunya The Wealth of Nations, jika suatu negara dapat memasok komoditas kepada kami lebih murah daripada kami produksi, beli komoditas ini dari negara itu berguna untuk negara. Nah, jadi negara itu harus bisa mengkalkulasi mana produksi yang dengan biaya yang lebih rendah. Jadi dia lebih konsentrasi untuk memproduksi barang tersebut. Sementara jika negara membutuhkan suatu produk yang harganya lebih mahal, maka dia bisa membeli saja dari negara lain. Nah, inilah yang disebut dengan teori absolute advantage. Nantinya akan disempurnakan oleh David Ricardo dengan teori comparative advantage sebagaimana yang kita kenal saat ini. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini merupakan kontribusi Smith dalam perdagangan internasional yang didasarkan pada teori division of labor yang menimbulkan spesialisasi dan efisiensi produksi dalam menghasilkan jenis barang. Oke,
Selanjutnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemikiran ekonomi klasik. Mari kita elaborasi bersama, dan saya harap teman-teman bisa memberikan komentar ataupun review terkait dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.